Oke para sahabat Klom Pencapir, ini namanya PMD Podcast Ngobrol Ngetan Ngulon. Jadi ini temanya kira-kira ya seputar transformasi ekonomi desa. Ini secara nasional bermaksud untuk merespon ini 3 arahan Presiden Joko Widodo mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa. 1. Semua skema program yang berkaitan dengan jaring pelindungan sosial harus dipastikan tepat sasaran dan berjalan efektif. 2. Gunakan momentum saat ini untuk mengintegrasikan, mengonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan dan konsolidasikan dengan program peningkatan ekonomi desa. Karena selama ini jalan sendiri-sendiri ya, mutilasi gitu. Proyek. Seluruh program kementerian semuanya dijalankan dalam strategi besar yang solid dan terintegrasi. Kalau strategi besar itu berarti selama ini strategi pridil-pridil gitu ya. Pridil-pridil itu kayak nalari konsultan itu ya. Ketiga, memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Nah ini poin yang mau kita dalami di sini nih. Daya ungkit ekonomi desa, karena memang selama ini ya mau temuan tahun 70, 60, 80 sekarang ini relatif sama. Temuan involusi pertanian tahun 63 oleh Clifford Geertz, begitu direvisiting oleh Taniali 50 tahun kemudian masih relatif sama. Dan penegasan Presiden, setiap desa perlu mengembangkan potensi desanya, potensi lokalnya, baik yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, dan industri yang ada di desa. Nah 3 poin itu saya kira perlu direspon supaya nalar kita itu tidak proyek banget ya, atau tidak hanya uang banget gitu, tapi perlu ada strategi besar, dan strategi besarnya tentu harus kontekstual, harus sesuai dengan denyut kehidupan orang desa. Jadi tidak seperti yang dipikirkan secara sepihak oleh orang Jakarta atau mikirnya dari Monas. Nah kali ini kita menghadirkan Arief Syarifaid. Ini alumni ilmu pemerintahan APMD angkatan tahun 2000 Bro ya. 2000 terus melanglang buana ke sana kemari, lalu menjadi entrepreneur di Lembaga Strategi Nasional, dan saya menyebut Arief itu sebagai village transformer. Bahasa Indonesianya saya nggak ngerti. Ya, apa ya? Apa? Transformer itu ya. Ya, kan bukan agen perubahan, bukan, beda. Satu strip di atas pegiat desa lah gitu ya. Ya pokoknya village transformer lah, transformer desa. Karena yang dilakukan itu mulai dari connecting bisa connecting people, bisa connecting para aktor yang berbeda. Yang kedua crafting, meracik. Entah itu meracik gagasan, dan yang paling penting ya tindakan konkret. Kalau gagasan aja banyak, tapi konkret itu ya. Dan yang ketiga transforming ya, mentransformasikan, melakukan tindakan yang konkret yang mengarah pada perubahan. Nah Arief banyak bergelut secara konkret, entah itu teknologi tepat guna, yang sering saya kritik kita ini banyak inovasi gitu, tetapi adaptasi, adopsi, institusionalisasi berbasis desa itu yang lemah. Ya. Kemudian kita sekarang banyak orang yang mempromosikan digitalisasi, teknologi baru, tapi kok kayaknya nggak bersentuhan dengan denyut kehidupan di sana gitu ya. Teknologi tepat guna aja belum dilewati gitu. Itu sama seperti orang bikin web tapi kontennya nggak pernah ada gitu. Jadi teknologinya diciptakan tapi kontennya yang kurang, yang ada. Nah, konten ini kan persoalan bagaimana relasi antara petani, desa, lalu ada sawah, dan
ada kebun, Ya. ada hutan, ada apa Laut. namanya, laut, Ya. macam-macam lah ya, ada ruang-ruang kehidupan. Dan ini kalau orang biasanya orang kan hari kemarin kan hari tani ya, orang itu hanya bicara pertanian tapi tidak bicara petani gitu. Petani, Yang ya. penting produktivitas, tapi produktivitasnya bukan dinikmati oleh petani. Betul. Tadi malam saya berjumpa dengan petani di Boyolali sana. Lagi down, harga tembakau hancur, harga cabai hancur gitu ya. Dan ini saya kira kan penting untuk dipikirkan. Potensinya banyak, tetapi ada juga mata rantai gitu ya. Entah itu tengkulak atau apa ya. Saya kira Arif juga sudah punya pengalaman bagaimana menembus mata rantai tengkulak ini. Ya. Dengan BUMDesa tentu saja ya. Nah, saya ingin mengundang Bro untuk menyampaikan pengalaman konkret. Jadi kalau di lapangan apa yang sampean lihat dan mau sampean tantang itu apa? Oke. Ya. Oke, terima kasih. Salam berdesa. Terima kasih Pak Toro Siap. sudah mengundang saya hari ini untuk diskusi lah ya. Jadi bukan ngalor ngidul apa tadi? Ngetan ngulon. Oh, ngetan ngulon. Ini kan ngetan ngulon ini. Ngetan kan? ngulon. Ini menarik merespon arahan Presiden. Ada kalimat yang cukup menggelitik menurut saya, yang saya tadi langsung meresponnya soal daya ungkit ekonomi desa ya. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya bagi saya dan kami di LSN sebenarnya arahan ini harusnya sejak periode pertama lah. Ya. Iya. Periode pertama beliau harus bicara soal daya ungkit ekonomi desa kan gitu. Nah, jadi mungkin ini juga hikmah dari pandemi gitu nih. Jadi membuka cara berpikir mereka yang bernegara dan berkuasa hari ini, lalu kemudian melihat desa itu harus dengan utuh ya, harus jernih. Nah, situasi pandemi hari ini lalu kemudian mengingatkan kita juga siapa sesungguhnya yang paling bertahan di tengah resesi dan pandemi ya. Kami selalu berkampanye di LSN bahwa desa sebenarnya itu semua zona hijau, dan pernah kita diskusikan saya kira beberapa bulan yang lalu. Jadi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kapasitas dan kapabilitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu yang kemudian dinarasikan oleh Pak Presiden berkaitan dengan daya ungkit ekonomi desanya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana respon kementerian dan lembaga sampai kepada pemerintah daerah dan desa menerjemahkan daya ungkit ekonomi desa itu. Yeah. Nah, beberapa bulan terakhir ini ya sebelum pandemik, saya sedikit mencerita proses pendampingan yang kami lakukan, LSN lakukan di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara, yaitu Buton Selatan. LSN selalu mencari tantangan sebenarnya. Betul nggak sih kemudian dengan lahirnya undang-undang desa, lalu kemudian desa itu bisa melakukan transformasi. Kalau di Jawa oke lah ya, transformasi pertama lebih kepada bagaimana tata kelola pemerintahan. Itu udah clear lah ya, walaupun masih ada beberapa daerah. Tetapi yang kemudian yang masih minor dibicarakan adalah soal bagaimana transformasi ekonomi desanya. Ini yang selalu dilewatkan. Sehingga ketika satu sisi kita bicara soal transformasi pemerintahan, pada sisi lain melupakan soal bagaimana mencari ya daya ungkit tadi ya untuk ekonomi desanya. Pemerintah desa akhirnya sibuk ya berpemerintahan, tapi lupa kemudian berekonomi. Nah, ini yang kami lakukan di salah satu desa, yaitu Desa Lampanairi. Bagaimana mencoba, yang langkah pertama adalah memetakan apa sih potensi dan tipologi desa itu. Akhirnya kita menemukan sekitar bulan Oktober 2019, kemudian terus kita mengkaji, lalu ketemulah sekitar bulan Januari memasuki musim pandemi, walaupun belum begitu rame saat itu ya. Saya melihat singkong saat itu, ubi kayu kalau bahasa lokal sana. Kemudian kita merancang kira-kira intervensi teknologi tepat guna apa yang kemudian ini menjadi daya ungkit untuk mengaktifkan potensi perekonomian Desa Lampanairi. Kita memilih memproduksi tepung mokaf ya
tentu saja berdasarkan potensinya adalah sektor pertanian, kemudian tipologi yang kita terjemahkan adalah bagaimana perilaku sosial, ekonomi, ya, livelihoodnya masyarakat setempat, dan hampir semua masyarakat itu menanam singkong. Tetapi intervensi terhadap singkong itu menjadi sesuatu yang bernilai, ya, secara ekonomis masih konvensional, dan baik pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak ada upaya yang serius saat itu kita memotretnya bagaimana mengembangkan potensi lokal ini. Ya, secara tipologi tadi perilaku masyarakat, ya, mereka konsumsi singkong, ya, dengan cara mereka, ya, meramu tadi singkong tadi itu istilah sana itu namanya kaupi. Kaupi itu singkong yang sudah diramu, lalu kemudian begitu mau dimakan namanya kasaumi. Nah, itu bahasa lokalnya itu. Kalau di Gunung Kidul ya semacam tiwul lah, ya. Tiwul. Sejenis tiwul kayak gitu. Gaplek ada nggak gaplek? Gaplek nggak ada. Nggak ada. Tiwul tadi itu bahan bakunya itu. Dan ini orang gaplek itu. Nah, saya kemudian menyusun sebuah proposal bisnis lokalnya, bagaimana menciptakan daya ungkit singkong tadi sehingga dia menjadi sebuah produk unggulan desa. Sampai kemudian saya berhubungan dengan beberapa teman yang kemudian menciptakan mesin, ya. Mesin ini sesuai dengan kondisi dan mampu diadaptasi secara cepat oleh masyarakat lokal. Dia bukan high tech, ya. Dia teknologi yang ramah, yang mudah dioperasional, murah, ya. Jadi ramah, mudah, murah, ya. Lalu harganya berapa? Harganya kalau mesin untuk penepung itu ada yang 6 juta, ada yang 10 juta, tergantung kapasitas. Tergantung kapasitas. Jadi karena konsepnya kita dalam proposal bisnisnya adalah kita ingin ini bukan hanya sekedar merubah singkong tadi menjadi tepung, tapi sampai kepada produk turunannya, maka kita menyediakan perangkat yang komplit. Satu. Hitung-hitungan saya adalah ketika ada kebijakan berkaitan dengan padat karya tunai, harian orang kerja, saya sudah membuat simulasi, ya, dengan produksi mokaf ini tadi, bagaimana kemudian bukan hanya BUMDes yang berperan, tetapi ada keterlibatan seluruh petani atau masyarakat dalam proses produksi mokaf tadi ini. Lalu saya mengantar mesin ini dari Jogja bawa ke Buton. Waktunya kurang lebih 2 minggu, ya. Jadi 1 truk itu kita bawa ke sana. Satu truk. Karena itu kita berapa alat itu? Jadi ada mesin pencuci, ya. Jadi mesin pencuci, jadi singkong yang dicabut masih ada lumpurnya, kita tinggal masukkan, nanti dicuci. Itu sangat mudah, pakai listrik bisa, pakai genset bisa. Itu butuh kapasitas karena 1000 kilo. Kalau 1 truk berarti harganya mahal banget dong? Ya, karena kita pinginnya ini dilakukan tidak setengah-setengah. Ya, kenapa anggaran saat itu bertahap, ya, seratusan juta. Karena yang mahal itu ovennya. Karena kapasitas oven ini kenapa kita sekaligus kita rancang, karena dia multifungsi. Dia bukan hanya mengeringkan singkong, tetapi rumput laut, ikan, kemudian bahan baku macam-macam. Karena konsepnya ini bisa disewakan juga, dirental konsepnya. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan itu. Kapasitas yang besar itu sebenarnya ovennya, pengeringnya itu. Itu aja ukuran kapasitas sekitar 500 sampai 1000 kilo bisa masuk di dalam oven tadi itu. Lalu ada mesin pencacah. Kita juga punya mesin pencacah, lalu kemudian kita rancang juga mesin penepungnya 2. Kenapa 2? Kita meminimalisir terjadinya gagal proses produksi. Ketika satunya error, kita punya cadangan, ya. Tapi yang kecil-kecil. Konsepnya mudah dioperasionalkan. Lalu kita juga menyediakan mesin packaging, ya. Packaging ini penting karena salah satu dari analisa kita di lapangan, kenapa produksi pertanian masyarakat desa itu murah, tidak bisa bertarung di pasaran karena proses pengemasannya yang sangat tradisional. Nah, kita coba menaikkan derajatnya dengan cara packagingnya kelas premium istilahnya kita. Jadi mesin packaging sampai plastiknya kita pilih yang kelas premium, yang hari ini itu udah bisa masuk ke hotel, bisa masuk ke supermarket besar, ya, dengan kualitas packaging yang kelas premium tadi itu. Nah, proses yang kami lakukan di Desa Lampai Nairi ini memang tidak mudah, ya. Yang saya sebutkan
ya tadi ada secara regulasi ya mungkin bagi sebagian orang ini melawan regulasi ya karena tidak sesuai dengan misalnya prioritas penggunaan dana desa, arahan tenaga ahli, pendamping dan lain-lain dari kabupaten. Tapi saya punya keyakinan saat itu seperti yang selalu Pak Toro bicarakan, desa itu dapat melakukan apa saja, ya. Kecuali yang dilarang. Kecuali yang dilarang. Nah, cara berpikir itulah kemudian saya gunakan bagaimana melakukan edukasi, kemudian transformasi kepada masyarakat desa dan pemerintah desa. Saya bilang selama ini tidak dikonsumsi sendiri, artinya di markup, ya, dikoruptif, ya, anggaran ini kebutuhan masyarakat. Saya bilang kita lakukan. Nah. Perdebatan soal apakah ini boleh dan tidak boleh dilakukan oleh desa untuk memproduksi singkong ini memang luar biasa. Ada tantangan dari masyarakat, ada tantangan dari birokrasi dari atas, ya. Lalu kemudian ada juga yang mencibir kan gitu. Ya bahasanya ngapain mau usaha ini barang kan begitu ya. Pemerintah daerah aja tidak mampu, kenapa desa? Tapi saya punya keyakinan dan itulah menjadi tantangan saya bahwa tadi kemampuan pertama adalah membaca dan menerjemahkan secara ansih soal potensinya. Lalu kemudian menariknya ya di dalam perilaku. Perilaku sosial dan ekonomi. Oh, mereka setiap hari makan. Itu waktu memetakan potensi itu bareng-bareng gitu. Bareng-bareng, ya. Ada desa, ada siapa lagi? Ya, ada jadi petani. Ada petani, ya. Kemudian warga desa, ada BPD-nya, ya. Data itu kita apa namanya collecting, kita coding, analisis. Oh, kalau kemudian kapasitas produksi singkong setiap mereka kan 6 bulan sampai 8 bulan sekian ton misalnya begitu, pasarnya kemana? Oh, pasar lokal. Lalu kemudian cara pengelolaan tradisional. Artinya apa? Kita tidak ingin menghilangkan sebenarnya potensi lokalnya, ya. Lalu tetapi kemudian kita intervensi dengan teknologi ini sehingga dia naik kelas. Yang singkong tadi yang harganya ya satu cabut rumpun begitu yang paling harga 5.000, 10.000. Lalu kemudian tiket satu cabut ada berapa kilo? Ya sampai 10-an kilo. 10 kilo 10 ya. 10 kilo, tapi harganya cuma ya 10 ribuan kayak begitu. Jadi singkong nggak ada harganya, ya. Ya karena dikelola secara konvensional. Nah, kita menghadirkan teknologi tepat guna, lalu dengan outputnya yang hari ini sudah beredar ya kayak mokaf, lalu kemudian ada stick ya berbagai aneka rasa yang harganya ada yang 5.000, ada 10.000. Isinya cuma 500 gram. Nah, ini yang kita lakukan. Hitungan kita dari satu bungkus itu keuntungan ya karena kita sudah dalam proposal bisnis sudah menghitung marginnya. Jadi kalau kita jual 5.000, 50%-nya kita sudah bisa save ya untuk biaya produksi dan sebagai keuntungan. Nah, kembali ke kembali ke tadi ya konvensional ya. Produksi ini masih konvensional. Lalu harganya sangat murah gitu ya. Itu jangan-jangan petani selama ini ya udah merasa bahagia, udah merasa happy dengan cara gitu atau gimana? Apa mereka punya aspirasi untuk lebih maju? Aspirasi itu ada. Selama ini keluh kesah warga soal bagaimana meningkatkan nilai ekonomi dari potensi ekonomi mereka itu kan tidak pernah direspon dengan baik ya oleh pemerintah desa maupun supradesa. Ya, dianggap bahwa semua petani singkong kan bisa berproduksi singkong, ya. Jadi satu warga ke desa itu atau satu kabupaten bisa produksi singkong. Jadi nggak perlu diapa-apain. Nah, ini sudah jalan. Nah, cara berpikir ini kemudian menurut saya sangat riskan, ya. Di tengah gempuran berbagai macam industri makanan ya, yang kemudian kebutuhan. Tapi sisi lain, pemerintah bicara bagaimana ketahanan pangan lokal misalnya begitu. Nah, tetapi tidak ada upaya yang serius bagaimana mengupgrade ya kekuatan dan kapasitas pangan lokal tadi ini menjadi sesuatu yang tidak hanya cari pagi untuk makan pagi, tetapi kemudian dalam ekonomi livelihood-nya punya nilai tambah dari pengelolaan singkong dan ini dirasakan. Misalnya dalam musyawarah kemarin di balai desa itu kita muncul kesepakatan harga per kilo singkong dari petani yang dibeli oleh BUMDes 1.500 per kilo itu terima di gudang. Di desa. Jadi udah ada mulai intervensi yang dilakukan oleh desa melalui BUMDesa. Yes. Di musyawarah yang kedua keputusannya adalah desa siap memfasilitasi bahkan menggaji dalam tanda petik dengan konsep padat karya tunai itu kita fasilitasi di musyawarah desanya. Anda bekerja ya membuka lahan desa yang bayar dengan sistem padat karya tunai. Menurut saya ini adalah terobosan daripada sekedar memberi
BLT, lalu kemudian mereka tidak produktif akhirnya. Konsep ini yang mau kita balik logiknya. Anda punya misalnya Anda nelayan, Anda pencari kelapa atau apapun, kemudian silakan bekerja, kami bayar, hasilnya bawa ke desa. Nah, gagasan ini yang kita lakukan di musyawarah desa itu akhirnya sepakat soal itu. Yang kedua adalah desa itu menanggung seluruh bibit singkong. Yang penting Anda mau buka lahan, mau nanam, desa yang akan menyuplai singkongnya. Karena ada kebanggaan bagi mereka akhirnya karena desalah yang kemudian melalui BUMDesnya yang membeli. Ada kepastian pasar. Yang selama ini singkong itu ditanam lepas. Kelembagaan BUMDesanya sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Manajemennya sudah terbentuk. Rencana bisnisnya juga sudah terbentuk semua. Modalnya siap ada berapa? Nah, alokasi modal yang karena ini kan ini yang menjadi problem kemarin. Yang pertama karena ada perintah soal refocusing anggaran. Ya. Jadi dana desa itu dari dari ujung barat sampai ujung timur semua dialokasikan ke bantuan BLT ya, BLT. Nah, saya menegosiasi ke pemerintah desa Lampay Nairi kalau bisa tidak semua dana desa lalu kemudian dijadikan BLT. Konsepnya kita rubah ya. Anda berproduksi singkong, kemudian desa membayarnya, lalu kemudian singkong kita beli. Itu kontrak sosial yang kita. Berarti kan bukan padat karya tunai kan itu kan? Iya. Bukan kan? Bukan. Kalau saya melihat kan begini nih, ada BLT itu kan ini kan distribusi pemerintah untuk menolong rakyat, menolong warga itu punya daya beli. Ya. Jadi supaya bisa makan, supaya bisa hidup, gitu kan. Nah, konsep sampean itu kan daya jual namanya. Ya. Selama ini kan nggak match itu. Jadi kalau strategi kecil itu kan hanya meningkatkan daya beli. Itu kan untuk mendukung ekonomi konsumtif itu namanya. Betul. Kalau daya jual itu untuk mendukung ekonomi produktif. Siap. Jadi poinnya di situ kalau selama ini di lokal situ kekuatan daya jualnya seberapa besar? Ya, jadi kekuatan kalau misalnya ya hitung-hitungan kan kita nggak punya angka yang pasti kan, tetapi kalau dihitung-hitung itu antara daya beli sama daya jualnya itu besar mana? Atau antara ekonomi konsumtif dengan ekonomi produktif itu besar yang mana? Jadi gini, Kabupaten Buton Selatan kemudian ada petani, tapi menghabiskan anggarannya itu di bau-bau. Ya, ini sudah rahasia umum. Jadi mencari ekonominya di Buton Selatan, tetapi menghabiskan uangnya itu di kota bau-bau. Nah, jadi tidak ada aktivitas ekonomi yang memadai, lalu kemudian sehingga bagaimana secara circle ekonominya tuh uang tuh habisnya di Buton Selatan. Ini secara geoekonominya di tingkat kabupatennya. Nah, lalu kemudian begitu juga praktek di desa. Orang-orang desa itu kecenderungnya kemudian mereka berlibur dan menghabiskan uang di kota, ya, karena tidak ada fasilitas yang memadai untuk terjadinya transaksi ekonomi itu. Nah, maka untuk menjembatani itu sebenarnya ada 3 desa yang kita create itu. Nah, desa yang sudah jadi adalah desa Watiginanda, yang pernah beberapa kali kita bikin videonya, rilis videonya. Desa ini kita dorong bikin desa wisata yang saya pernah bilang ada kolam air tawar di tengah laut, ya. Kita ciptakan pasar sebenarnya supaya terjadi aktivitas ekonomi real, ya, bukan semu ini. Ya, dengan hadirnya tempat wisata kolam permandian air tawar tadi itu kan orang-orang dari perkotaan akan datang ke desa tadi. Nah, di desa Watiginanda ini mulai tumbuh. Yang sebelumnya orang tuh jarang sekali misalnya jual kopi, jual pisang goreng, jual jajanan itu nggak ada karena orang bisa menyediakan semua di masing-masing rumah. Tapi dengan kita mengkrit pasar ini melalui desa wisata Watiginanda ini tadi itu, orang berbondong-bondong, artinya ekonomi itu secara ini bisa terbaca, bisa dilihat. Nah, salah satu pasar yang kita krit tadi itu kita kerjasama dengan Lampay Nairi ini. Ada kesepakatan sudah ada MOU difasilitasi LSN antara Desa Lampay Nairi dengan Watiginanda. Soal mokaf tadi, stick mokaf, produk yang mokaf yang disediakan oleh Lampay Nairi itu ditaruh di Desa Watiginanda. Jadi nompleng tiket. Jadi Anda masuk itu dapat tiket tapi dapat juga jajanannya tadi ya, makanan yang diproduksi oleh Desa Lampay Nairi. Ini berjalan. Nah,
Yang kedua adalah karena kita melihat soal tadi pertanyaan Pak Toro, kalau dibilang konsumtif, iya. Konsumtif iya. Lalu kemudian bicara soal secara tipologinya, masyarakat itu lebih kepada cari pagi makan pagi sebenarnya. Cari pagi makan pagi. Artinya begini. Makanya di bau-bau. Yes. Ya gitu. Berarti produksinya banyak dong kalau bisa makan di bau-bau. Produksinya sebenarnya potensi. Karena ini kan sangat daerah ini punya potensi. Hanya saja belum ada upaya yang terkonsolidatif seperti yang diarahkan oleh Presiden kalau tadi Pak Toro bacakan itu. Bagaimana membaca potensi ini lalu kemudian diungkit dengan sebuah kekuatan yang terkonsolidir misalnya. Ada desa lain misalnya yang cukup nekat saya kira di Busel itu mereka menanam bawang merah itu di Gunung Kapur. Di beberapa video bisa dilihat nanti. Jadi bawa bibitnya beli dari Bima, lalu kemudian ditanam sana, produksinya bawang goreng. Dan ini luar biasa, bergerak sebenarnya. Dan ini dilakukan oleh desa. Dilakukan oleh desa. Lalu ada juga desa yang mulai produksi mente misalnya. Ya, hari ini kita lagi create teknologinya, mau dibawa ke sana, sampai nanti outputnya sampai minyak mente ya kan. Selama ini kan hanya kacang mente. Nah, kalau bicara soal potensinya di Buton Selatan ini saya kira tidak ada kurang-kurangnya. Hanya persoalannya adalah tidak ada inovasi bagaimana mengintervensi potensi masing-masing desa tadi itu menghadirkan teknologi tadi yang ramah, yang murah. Pertama teknologi, terus kemudian kalau dari sisi mata rantai pasar gimana? Kalau pasarnya sebenarnya kalau dilihat dari geoekonominya, pasar utama itu ada di Bau-Bau. Bau-Bau itu kan dulu sebenarnya dia menjadi ibu kota provinsi, tapi kan gagal dari sejarahnya itu. Jadi aktivitas ekonomi yang paling kuat itu ada di Bau-Bau. Ya. Nah, tengkulaknya? Nah, tengkulaknya itu bukan orang lokal. Bukan orang lokal. Bukan orang lokal. Contoh, Buton itu beberapa desa itu penghasil ikan terbesar. Beli ikan di Bau-Bau, di Buton, ya. Itu kita bisa satu box besar tuh paling harganya ya puluhan sampai ratusan ribu. Tapi kalau kita makan di Bau-Bau, ikan bakar itu satu ekor saja itu sudah harga 50 sampai 100 ribu. Ya. Padahal jaraknya dari Bau-Bau ke Buton Selatan ke Bau-Bau itu ya tidak sampai 1 jam lah. Tidak sampai 1 jam. Makanya nelayan nggak kaya-kaya ya? Nelayan nggak kaya-kaya. Makmur-makmur ya? Yes, nelayan nggak kaya-kaya. Dari situlah kemudian muncul ide. Saya sempat memusyawarahkan 3 desa. Nah ini saya mau meluruskan. Jadi saya paling tidak sepakat bicara soal BUMDes bersama. Wah itu konyol itu mematikan itu. Jadi tidak ada sejarah BUMDes bersama itu bisa fight, bisa hidup, bisa normal. Yang layak dicontoh, yang layak dikerjakan adalah kerjasama antar BUMDes. Jadi hidupkan dulu masing-masing BUMDes di masing-masing desa, baru kemudian mereka bersepakat untuk kerjasama. Nah, yang terjadi salah kaprah yang dilakukan oleh teman-teman dari kementerian mensosialisasikan adalah bikin BUMDes bersama. Ini yang banyak mangkrak. Ya, bagaimana kemudian mereka mau berbisnis sementara secara kelembagaan, secara kapasitas masing-masing desa ini tadi mereka masih minor misalnya begitu, tiba-tiba disuruh bikin bisnis yang bersama. Nah, ini kesalahan fatal. Nah, konsep yang kita dorong terkait ikan tadi itu adalah masing-masing desa bikin dulu BUMDesnya. Bila perlu secara kelembagaannya bikin CV-nya, lalu kemudian investasi apa yang dibutuhkan. Rencana kita adalah mau mengadakan cold storage ya, mesin pendingin ikan tadi, sepengawet ikan. Nanti milik siapa itu cold storage itu? Itu milik desa 3 tadi itu, yang kerjasama antar BUMDes. Kerjasama. Outputnya nanti ikan itu kita sortir yang misalnya ada ikan file, kita produksi sampai bakso ikan, naga ikan, lalu kemudian ikan dengan berbagai jenis tadi yang sudah kita labeling sehingga pasarnya itu ya dia naik kelas. Nah selama ini alasannya adalah mereka keterbatasan garam, mereka keterbatasan es, ya misalnya begitu ya. Lalu kemudian mereka tidak punya daya juang untuk menembus pasar di Bau-Bau misalnya di kotanya tadi itu, karena berbagai macam ya ada tengkulak dan lain-lain tadi itu. Nah tapi desa punya potensi anggaran. Anggaran ada sekarang, potensi ada, modal ada ya, meskipun nggak banyak, teknologi siap. Terus ini kemampuan untuk daya jualnya ini gimana nih, BUMDesa ini ya, BUMDesa
itu punya apa semacam kemampuan untuk menjual itu dengan lebih baik, katakanlah bisa menandingi tengkulak? Saya pikir bisa, ya, dengan pengalaman yang sudah kita lakukan di salah satu desa ini ya, 2 desa dengan Wati Ginanda. Problemnya itu begini, Pak. Ini serius saya kira soal bagaimana menerjemahkan regulasi ini. Regulasi ini kan seringkali oleh mereka yang membaca di bawah itu menakut-nakuti, sehingga karena sifatnya menakut-nakuti akhirnya membatasi ruang mereka untuk inovasi sebenarnya. Saya selalu percaya bahwa petani itu tidak perlu lagi diajari bagaimana cocok tanam. Kami selalu percaya bahwa nelayan itu tidak perlu diajari bagaimana cara menangkap ikan. Kan begitu. Tetapi kemudian kalau aspeknya di dalam regulasi soal misalnya prioritas penggunaan dana desa, mengajari mereka bagaimana menangkap ikan, ini yang berbahaya. Harusnya diregulasi, dan bagi mereka yang menerjemahkan regulasi, baik itu tinggi supradesa ya, TA, pendamping desa dan lain-lain, menemukan diskresi ya dengan asas rekognisi tadi, bagaimana mengungkit, nah, bahasanya Pak Jokowi kan begitu, menciptakan daya ungkit potensi perikanan, potensi pertanian tadi. Ini yang tidak dilakukan. Jadi sekali lagi saya selalu ingat Pak Toro, desa itu dapat melakukan apapun kecuali dilarang. Regulasi itu bukan melarang sebenarnya, ya. Tetapi oleh sebagian orang yang membaca bahwa regulasi itu melarang, itu kesalahan yang paling fatalis. Harusnya regulasi itu hanya sebagai instrumen bagaimana menemukan daya ungkit ekonomi desa tadi itu, sehingga diintervensi yang kita lakukan hari ini kan dengan gerakan teknologi tepat gunanya. Kewenangan sudah ada, potensi sudah ada, secara perilaku sosial ekonomi masyarakat sebagai sosial kapital sudah ada, ya, arena pasar sudah ada, yang namanya kebutuhan livelihood yang tidak ada apa? Yang tidak ada. Yang tidak ada itu political will. Political will. Ya. Political will, kalau political will nggak ada, lalu petani atau nelayan berserikat itu kuat nggak? Kalau yang kita alami ya, selama ini akhirnya mereka itu terfragmentasi. Karena ada cara menyampaikan tadi ya, terfragmentasi itu bisa begini. Oleh dinas ini misalnya, mengatakan dinas pertanian misalnya kan, bahwa mereka punya program sendiri, ya. Lalu kemudian dia hanya menjadi follower sebagian ini. Kemudian dinas kelautan perikanan punya program tersendiri yang tidak pernah terkonsolidasi desa. Akhirnya dia masyarakat desa tadi itu dia jadi followers ini, ya. Lalu masyarakat desa akhirnya kebingungan. Di dalam kebingungan mereka akhirnya apa? Mereka hanya meminta jatah aja. Mana bantuan untuk kita? Bantuan misalnya nelayan, bantuan perahunya, bantuan bagangnya, misalnya begitu, hanya sampai di situ. Tetapi kenapa saya bilang tidak ada political will? Artinya gini, kemampuan menerjemahkan soal kewenangan desa ya, dengan rekognisi tadi itu, dengan mengkapitalisasi potensi area desa, ini yang tidak pernah dilakukan menurut saya. Sehingga ketika LSN masuk, sederhana sebenarnya, singkong itu tidak perlu diajari lah mereka cara tanam, tetapi bagaimana mengungkit daya ungkitnya. Satu, masyarakat paham ya bahwa singkong itu bukan hanya diproduksi jadi kaopi dengan kasuami ya, tibula bahasa sini. Ternyata ada tuh ketika diintervensi pakai teknologi ini nilainya tambah secara ekonominya tinggi. Kemudian kita selalu bicara kalau ke desa soal yang pertama apa sih yang dihadapi oleh desa? Satu, akses soal informasi ya, apapun. Informasi soal teknologinya, informasi soal potensinya mereka ya. Lalu yang kedua, akses pasar. Kita sampai di situ. Makanya kalau konsep LSN kita tidak mendampingi dalam hal ya sudah begitu mesin atau alat teknologi jadi ya sudah enggak. Jadi tuntas. Harus sampai tuntas. Ya. Itu yang namanya nelayan sama petani itu ada koperasinya enggak? Nggak ada koperasinya. Terus pernah menemukan koperasi nggak di Bau-Bau dan sekitarnya gitu? Sampai saat ini kalau saya menemukan itu koperasi itu ada di Konawe. Konawe. Ketika saya masuk Konawe, justru penggeraknya itu orang dari Madura. Dia dulu pelaut lah istilahnya. Dia menjadi ketua kelompok nelayan suku Bajo. Ya, yang rumah apung itu, diskusi panjang sama mereka.
mereka lah yang kemudian beliau ini adanya koperasi nelayan-nelayan suku Bajo di Konawe, ya. Saya masuk di situ. Kalau di Buton Selatan, saya belum menemukan informasi soal koperasi mereka yang secara masif, nggak ada. Jadi secara ekonomi nelayan itu single fighter sebenarnya. Mereka itu termasuk kategori UMKM nggak itu? Misalnya nelayan atau petani yang berbisnis ubi kayu itu masuk kategori UMKM? Apa ya? Saya membaca narasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, ya. Karena di sana bicara soal bagaimana mereka melakukan inkubasi, ya, sebagai inkubator, ya kan gitu. Saya tidak dini mengatakan bahwa mereka UMKM. Saya nggak mau menyebutkan itu. Ya. Karena ini riskan, gitu ya. Kenapa saya bilang riskan? Kalau sebut UMKM ini kan sebenarnya lebih kepada labeling bagaimana negara secara regulasi bisa dalam tanda petik mengklaim, oh ini UMKM yang baik dan tidak, ya begitu. Selalu dikonotasikan begitu. Tapi saya selalu mengatakan bahwa ini adalah proses secara bottom up, BUMDes tadi itu, ya, badan usaha yang kemudian saya dorong menjadi sebuah unit produksi yang Mokaf ini kan jadi CV. Saya dorong menjadi sebuah perusahaan yang rujukan saya. Nah, ini juga saya perlu memberikan masukan kepada teman-teman penggiat desa dimanapun berada. Saya kira cara merancang BUMDes tidak bisa hanya menggunakan Undang Nomor 6, ya. Lalu kemudian harus juga baca dengan 3 aturan lain yang kemudian menemukan nanti bagaimana ini menjadi kuat. Yang kedua adalah Undang-Undang tentang perseroan terbatas, ya. Banyak BUMDes hari ini didirikan unit usahanya pakai Undang-Undang perseroan terbatas, lupa Undang-Undang Nomor 6-nya. Atau ada juga yang mendirikan BUMDes hanya pakai Undang-Undang Nomor 6. Melupakan yang PT. Melupakan PT, ya kan? PT itu kan sahamnya pribadi boleh. BUMDes nggak bisa karena milik publik. Sisi lain untuk menggerakkan masyarakat, kita bisa menggunakan 2 regulasi yang saya kira sudah top ini. Undang-Undang tentang UMKM sama lembaga keuangan mikro. Inilah yang kemudian saya coba konkretkan di dalam kita merancang CV di CV Mokaf. Kalau nggak pakai undang-undang bisa nggak? Kalau nggak pakai undang-undang nggak bisa. Karena begini, hubungannya begini, Pak. Saya mencoba kontak dengan teman-teman perbankan, ya. Saat itu dengan saya kira ada saudara alumni kita, Laude Rahmat menjadi komisaris. Ya. Saya di acaranya BUMDes itu pertama kali saya kira di Sulawesi Tenggara menghadirkan teman-teman dari Bank Sutra bagaimana merancang bisnisnya ini, kayak gitu. Kalau tanpa undang-undang itu tadi nggak bisa kita, karena konsep kita begini, Pak Toro. Kapan desa itu dia konsepnya G2G, government to government. Lalu kapan dia bicara B2B, business to business. Lalu kapan bicara people to people, ya, 3 ini. Nah, kalau secara kapasitas kelembagaan mereka sudah terformat, mampu membicara soal government to government, misalnya berhubungan dengan desa lain, ya, berhubungan dengan supradesa dan kabupaten. Kalau ini sudah kuat, lalu kemudian baru kita masuk ke bicara bisnis to bisnisnya. Bisnis to bisnis itu kita tarik ke BUMDesnya. Nah, BUMDes konsepnya itu kan ya sama, mungkin Pak Toro punya bacaan lain. Ini kan sementara seperti ya kementerian lah dia, ya. Dia tidak bisa seleluasa melakukan usaha. Yang bisa mengkritkan usahanya kan di unit bisnisnya yang kita bikin CV Mokaf ini. Nah, CV Mokaf ini secara akta pendiriannya kita menggunakan Undang-Undang perseroan terbatas. Pendiriannya. Tetapi kepemilikan sahamnya pakai Undang-Undang Nomor 6. Ya, supaya tidak dia dicaplok. Nah, kenapa pendirian waktu ke notarisnya harus pakai Undang-Undang Nomor 7? Begitu berhadapan dengan Bank Sultra misalnya, dia kan bisnis to bisnis. Bank kan pakai Undang-Undang perseroan. Nah, ini jalan. Nah, kapan people to people-nya? Pada saat memastikan penambahan unit usaha apa yang mau dikembangkan oleh BUMDes ini. Nah, inilah kemudian hubungannya desa BUMDes tadi itu dengan masyarakat. Kan produsennya tetap petani toh? Tetap petani. Terus unit usahanya ngapain? Itu tadi, mengolah itu? Mengolah itu. Terus hubungannya business to people, people to business dalam bentuk apa? Business to people itu adalah merumuskan dalam musyawarah desa, menentukan berapa sih harga yang layak dibeli. Oh gitu. Nah, yang kedua, memutuskan bahwa masyarakat itu bisa menjadi supplier, bisa menjadi agen dari produksi yang dilakukan oleh unit usaha ini tadi. Oke, jadi produsen
panen, menanam ubi kayu, Yes. panen, terus kemudian dijual atau dibeli oleh BUMDesa gitu. Ya, Oke. mudah-mudahan. Jadi, Harganya dimusyawarahkan. harganya dimusyawarahkan, simple. Terus petani dikasih semacam bibit, pupuk, perangkat yang lain nggak? Ya, dikasih. Itu Dikasih gratis. Ya? Gratis ya? Gratis. Ya. Gratis. Jadi petani modal tenaga sama lahannya. Lahan. Ya. Oke. Nah, selama ini apakah nggak jalan pola seperti itu yang bisa memberikan nilai tambah? Apakah misalnya petani punya kesulitan modal? Ya, ini problemnya, Pak. Ini bisa kita contohkan nanti di kasus yang sedang kita dampingi di Grabak Magelang ya. Jadi kalau definisi modal menurut kami di LSN adalah kalau konsepnya Bung Karno itu kan marhen ya, dia punya alat produksi, tenaganya, kerbaunya sendiri yang punya alat produksi. Tetapi kenapa kemudian mereka miskin? Mereka tidak bisa berdaya. Ternyata ada dua. Yang pertama adalah bicara soal modal secara finansial ya, bagaimana penyediaan terhadap sarprodinya kalau istilahnya, sarana prasarana produksi. Nah, bibit, pupuk, kemudian pestisida, apapun kebutuhan itu, ini tidak pernah difasilitasi kayak gitu. Nah, mereka punya lahan. Lalu yang kedua adalah mereka tidak punya modal yang berkaitan dengan akses terhadap pasar. Akses pasar ini selalu terbatas. Nah, ketika mereka hanya punya ladang, ya, punya tenaga, lalu kemudian modal secara finansial tidak ada, siapa yang masuk? Nah, yang masuk kan ini bukan desa selama ini, yang masuk siapa? Tengkulak. Dengan sistem ijon. Ya, oke, kamu tanam, skema ini banyak sekali terjadi, ya, di Jawa maupun luar Jawa banyak sekali terjadi. Saya kira kamu kalau secara korporasi saya kira masih mendingan. Artinya tadi bicara bisnis to bisnis ya. Nanti kita akan singgung sedikit bagaimana di Sumba Tengah ya, yang hari ini sedang berdebat. Beberapa kasus di pertanian begini, Pak. Saya punya sawah atau saya punya ladang untuk sayur. Tapi saya tidak punya modal. Gimana? Oke, ada si A. Si A ini datang. Kamu garap, saya kasih modal, ya. Tapi harganya sekian lah. Ya. Pertanyaannya kenapa desa selama ini tidak memainkan peran itu? Ditarik ya, bukan government to people. Menurut sampean desa nggak punya peran itu karena apa? Ya itu tadi, mereka menerjemahkan regulasi tadi. Ini memang sederhana, Pak. Saya nggak tahu bagaimana cara pendamping desa tadi menemukan diskresi soal rekognisi tadi itu ya. Sehingga muncullah inovasi-inovasi itu. Jadi regulasi yang menghambat. Regulasi yang menghambat menurut saya. Contoh, perdebatan juga pernah terjadi kami dengan teman-teman TA di Buton Selatan ya. Saya kira teman-teman kemudian terima kasih Pak Kabid yang mau berpihak terhadap desa, Pak Sawal saya kira. Jadi soal Musdes kemarin, ini rame. Apakah menggunakan Permendagri 114 atau kemudian Permendes nomor 17 2020 ya? Tentang apa itu? Saya udah lupa saya kalau permen itu sudah itu lupa. Soal, itu kan negara peraturan itu saya nggak suka. Soal teknis pelaksanaan musyawarah desa. Oh, teknis pelaksanaan. Ya. Nah, sampai kemudian Mendagri itu menerbitkan surat edaran mencabut Permendes yang diterbitkan Permendes soal pelaksanaan musyawarah desa. Nah, tapi frame berpikir di bawah di lapangan ini berdebat. Teman-teman pendamping lain mengacu kepada akhirnya beribut ini ya soal regulasi. Ini yang saya bilang regulasi seringkali banyak menghambat terjadi inovasi. Kalau saya udah tutup aja itu permen-permen tutup aja gitu kan. Gitu. Saya sepakat. Beliau ini selalu kompornya oke gitu ya. Tutup aja. Kan tapi problemnya adalah yang penting kan tidak nyuri kan gitu. Betul. Ya. Itu yang saya lakukan sebenarnya. Tapi memang ya musuhnya banyak. Kepala desa nggak berani. Iya. Kepala desa nggak berani. Makanya kami di LSN kalau mendampingi all out. Mau tarung sekalian artinya berkelahi ide ya. All out ya. Sampai mengkrit kita terus jadi gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang misalnya begitu Lampau Nairi ini sudah viral ya. Ya kemarin saya apresiasi kepada teman-teman desa, lalu kemudian kemarin dapat penghargaan. Padahal belum sampai setahun loh, Pak.
Ya. masuk kategori desa brilian, ya kerjasama kementerian dan bla bla lah dengan BRI misalnya itu. Tapi Ya, menurut saya nanti biasanya kalau sudah jadi ada penumpangnya. Ya. Penumpangnya pasti ada. kalau penumpang saya sudah membaca penumpangnya itu. Oh gitu ya. sudah kebaca, mengklaim bahwa bla bla bla. Itu ya. Panggung Harjo itu penumpangnya banyak banget Banyak gitu banget. kan gitu ya. Banyak banget. Nah, ini kalau ngomong penumpang Pak Toro jagonya, tapi hari ini saya merasakan ya penumpang itu banyak. Yang paling menarik Pak Toro misalnya begini, memang mendampingi desa itu gampang-gampang susah. Ya, ada istilah kita mana yang kapasitas 0 km per jam, 5 km per jam, sampai 100 km per jam. Ya, jadi saya selalu membaca banyak tulisan-tulisan Pak Toro, diskusi soal udahlah. Yang penting tidak menyesatkan ya soal tadi Anda bisa melakukan apa saja. Saya selalu pegang kata itu. Lalu kemudian desa itu butuh perbuatan Pak, butuh contoh. Nah, ketika Lampaneri jadi lalu desa-desa yang lain itu bergerak semua. Lalu kemudian supra desa juga akhirnya tergerak. Oh, ternyata desa bisa toh. Ya, dengan anggaran terbatas mereka bisa mengkreat sesuatu. Nah, bukan pilot project sebenarnya istilahnya kita itu. Kita ingin menciptakan role model yang itu memberikan efek domino minimal desa-desa tetangganya. Ya, akhirnya desa tetangga yang hari ini ada desa Bola sama desa Bangun yang kemudian sedang kita rancang mesin teknologinya untuk produksi garam geomembran. Ya, padahal itu adalah kepulauan, tapi kebutuhan garamnya disuplai dari luar. Ya, bayangan saya saat itu bagaimana pemerintah daerah menciptakan perusahaan daerah memproduksi garam dengan kapasitas perusahaan daerah. Lalu kemudian dengan masih ada tuh perusahaan daerah. Nah, yaitu ini kan bicara bisnis to bisnis ya Pak. Ya. Dengan menjadikan desa-desa tadi filantropinya Pak. Artinya kita bicara tidak soal munafik juga soal daya dukung anggaran sebenarnya. Ya, ini kita lakukan dengan kalau ini jadi ya setidaknya sampai produksi garam yodium minimal langkah pertama biji garam itu bisa mencukupi kebutuhan nelayan-nelayan untuk penghasilan ikan. Kebutuhan itu. Perhitungan kita per minggu itu sudah di atas 10 ton Pak. Garam, kebutuhan garam itu. Ya ini saya kira contoh kecil ya. Artinya kan korporasi rakyat istilah saya itu. Korporasi rakyat nanti saya lain kali akan monolog juga soal itu ya. Tapi gini Pak Toro, sebelum ini ya. saya mau tanya soal gini Pak Toro. Kemarin Pak Toro sempat diskusi sama saya soal bagaimana men-set up ya kelembagaan sampai kemudian dia berproduksi. LSN kan sudah punya 3 konsep. Kapan dia bicara government to government, business to business, kemudian people to people. Nah, mungkin Pak Toro punya ide sekira teman-teman desa saya, lalu kemudian tadi dengan saya selalu mengutip desa lakukan apa saja ya, kecuali yang dilarang tadi. Nah, saya butuh penjelasan lebih konkret soal itu Pak Toro. Yang mana? Yang tadi desa boleh melakukan apa saja. Ini untuk mengungkit kecuali yang dilarang. Itu kan spirit sepak bola ya. Kalau lawan sepak bola itu kan baris berbaris. Baris-baris itu ya tadi sangat regulasi gitu. Apa namanya? Orang tidak bisa melakukan apapun kecuali yang diperintah. Ya. Kalau kita itu tergantung pada perintah, pada regulasi ya akan maju-maju. Nggak akan ini meskipun ada proyek, meskipun ada banyak aturan, ada banyak hal itu hanya istana pasir aja. Nyatanya ya omongan tahun 60 itu sampai sekarang masih relevan kok. Omongan tahun 80, saya kan suka bukunya apa namanya, Yujiro Hayami, Dilema Ekonomi Desa. Jadi ekonomi desa itu ada di persimpangan karena banyak faktor lah, entah itu karena ada faktor teknologi, faktor ada pendekatan teknokratik yang tidak relevan gitu ya. Jadi saya memulai dengan apa? Saya suka dengan istilahnya 4A itu loh. Aktor, aset, arena, akses. Nah, aktor, ini manusianya dulu ini, kita organisir ini. Nah, aktor itu kita connectingkan dengan asetnya. Kan kalau presiden bilang
potensi desanya, potensi lokalnya. Nah ini kan Bro tadi kan udah menemukan ini, artinya kan yang menemukan aset itu bukan hanya LSM, Ya. tetapi aktornya itu, ya. atau people-nya itu kan, ini dihubungkan nih. Ini yang paling pertama. Jadi kalau kita mau mengembangkan ekonomi desa itu, aktor sama aset ini dimulai yang pertama ini. Aset itu kan macam-macam. Memang Undang-Undang Desa itu ada keterbatasannya. Memahami aset itu hanya properti, hanya barang milik. Oke. Hanya barang milik. Padahal aset itu luar biasa. Ada asetnya yang bentuk properti, yang milik desa. Kalau di Sulawesi kan hampir nggak ada ini. Ya. Kalau di Jawa banyak ini. Tanah desa, tanah bondo desa ini betul. properti. Yang kedua aset privat tentu ya. Aset privat itu asetnya warga. Asetnya petani punya tanah sekian gitu ya. Ya. Nah dulu Pak Totok Daryanto itu bicara ini konsolidasi tanahnya, lahannya warga untuk menjadi pertanian kolektif, bisa menjadi kebun kolektif gitu. Lalu yang aset yang ketiga ini yang kurang dibicarakan itu namanya common pool resources, sebenarnya milik bersama. Itu bisa pantai, bisa air. Nah Ponggok itu kan bermain di sini di common pool resources. Common pool resources itu adalah aset yang tidak ada pemiliknya, setiap orang bisa menikmati. Tapi ada yang berkuasa adalah gubernur. Jadi ini yang kurang dibicarakan, regulasinya tidak ada, keberanian tidak ada. Ini bisa memberikan nilai tambah. Ada pantai, ada danau, ada air, ada gunung, ada telaga, macam-macam. Ini yang bisa diakses oleh desa untuk kemakmuran. Ya kayak misalnya Ngelanggeran, terus Bleberan, terus ada ya yang lain-lain lah. Kalau di tempat lain saya kira di luar Jawa ini banyak. Termasuk saya kira kalau yang di luar Jawa ada tanah adat ya. Ada istilahnya tanah komunal adat yang saya kira bisa kita manfaatkan secara kolektif gitu ya. Jadi ini yang menurut saya ini yang pertama dilakukan dan sebenarnya perintah undang-undang itu begitu. Jadi nalarnya bukan kemudian perencanaan penganggaran yang sangat kaku lalu menyesuaikan siskudes, bukan begitu. Tapi aktor sama aset ini yang pertama kali harus dilihat ini. Jadi desa nanti hadir di situ dan saya membayangkan ini korporasi rakyat itu akan tumbuh di situ. Korporasi itu bisa kelompok tani, bisa serikat petani, bisa koperasi. Tapi begini Pak, bagaimana menempatkan korporasi rakyat dalam perspektif aset tadi di dalam pembangunan desa ini loh? Ya bisa kan begini nih. Ini ada warga yang punya lahan 1 hektar, sana 3 hektar dan sebagainya. Kemudian yang kedua kan desa melalui BUMDesa itu melakukan konsolidasi. Jadi rakyat inilah yang kemudian harus hadir pertama. Ini harus hadir pertama. Jadi petani sama aset ini pertama dulu. Jadi orang jangan berpikir digital ekonomi tapi barang ini nggak diperhatikan. Barang ini nggak diperhatikan ini. Kemudian langkah kedua konsolidasi ya. Konsolidasi itu kan apa yang dilakukan oleh desa melalui BUMDesa itu kan entah bisa dengan permodalannya. Katakanlah punya modal 500 ya 500 dulu. Kemudian dari situ, kita bisa mendatangkan teknologi tepat guna nih, yang bisa untuk mendukung ini gitu. Kemudian juga mengkonsolidasi dari sisi produksi. Produksi itu kan persoalan arena. Ini yang saya tunggu di Ponggok antara lain dengan pertanian kolektif ya, kolektif farming ini kan penting ini. Jadi artinya jangan sendiri-sendiri. Nanti kalau sendiri-sendiri kanibal namanya. Nah, konsolidasi ini selain memproteksi juga bisa mengkonsolidasi. Kalau belum bisa mengkonsolidasi kolektif farming ya paling tidak punya fungsi proteksi tadi loh. Jadi misalnya begini nih, daripada petani ketemu tengkulak harganya dipermainkan, ya udah ini dibeli dulu oleh BUMDesa, itu namanya fungsi proteksi. Ya jadi desa itu kita hadirkan punya nilai lebih. Syukur ditambah yang ketiga namanya proteksi negara. Ya entah dengan perusda gitu ya. Kalau sekarang misalnya pasarnya sedang lesu, ya misalnya harga anjlok, itu saya nggak ngerti, saya bukan ekonom ya. Mengapa harga
harga cabai, harga tembakau itu anjlok. Apakah ini karena kegagalan pemerintah atau karena kegagalan pasar? Tetapi pemerintah kan harus turun tangan. Presiden pernah mengatakan, perusda atau pemerintah daerah beli itu, produksi dari rakyat itu beli. Jadi ketika pasar itu tidak sehat, negara harus turun tangan, harus hadir, harus melakukan proteksi. Syukur ditambah lagi ada kolaborasi dengan swasta, bisnis to bisnis tadi. Jadi 4 ini ya, saya kira korporasi rakyat, konsolidasi desa, proteksi negara, kolaborasi modal itu saya kira penting. Dan ini bisa kok, misalnya pemerintah itu kan memaksa, ini ada cabai kayak gitu ya, ada cabai yang diproduksi oleh rakyat kok jualnya susah. Lalu kan, ada industrialisasi misalnya mengolah cabai itu menjadi bubuk cabai untuk mie instan itu misalnya. Betul. Pemerintah memaksa, perusahaan mie instan itu beli itu ya, beli yang punya diproduksi oleh rakyat bersama BUMDesa itu ya. Atau konsep yang simpel, yang sederhana ya beli model klon Prokola. Jadi penting pemerintah itu hadir di situ, tetapi memang itu harus ada batasnya. Misalnya berapa tahun. Itu kan bila beli itu kan pemerintah memangku namanya. Suatu saat harus dilepas supaya ini harus kuat. Betul. Kalau dipangku terus ini juga nggak baik. Gitu. Jadi ada kalanya gitu ya. Jadi aset, aktor, arena itu kan mulai dari produksi sampai distribusi. Ini harus dimainkan ini. Jadi tidak hanya produksi tok gitu ya, tidak hanya konsumsi tok, tidak hanya kalau tengkulak kan dia tidak berproduksi. Tapi karena dia memainkan, ada jaringan, mungkin punya modal, dia bisa menguasai distribusi, sehingga di mana-mana yang namanya tengkulak itu lebih makmur daripada petani, daripada produsennya. Ya. Nah, ini kan arena ekonomi itu kan mulai produksi, transaksi, sampai distribusi lah penjualan. Nah saya kan melihatnya kan begini. Nanti akan saya bikin juga dengan monolog gitu ya. Jadi banyak kebijakan pemerintah itu, entah padat karya, entah BLT dan teman-temannya ini kan itu namanya untuk menjaga daya beli. Itu arahnya hanya ekonomi konsumtif. Jadi supaya uang berputar di situ ya. Tetapi daya jualnya nggak digarap secara serius. Daya jual itu ya mulai dari A4 tadi lah. A4 itu yang ini menurut saya saya melihat sekarang ini mengapa ekonomi desa itu perlu diungkit, karena yang paling nyata, paling utama, paling konkret itu ekonomi konsumtif atau dengan daya beli itu lebih tinggi dibanding dengan ekonomi produktif atau daya jual. Ya, sehingga ini yang dikejarkan di sini terus. Kalau misalnya daya belinya melemah, ya pemerintah turun tangan dengan memberikan bantuan. Ya. Tapi daya jualnya kurang begitu bagus. Jadi maksud saya itu, dan kita dorong ya desa itu harus berani untuk bersiasat. Ya. Kalau ada regulasi yang membosankan, yang menyebalkan begitu, itu nggak usah dijalankan dengan martabat dan hormat, tapi cukup dengan siasat. Disiasati aja. Ini penting ini. Jadi buat warga desa, teman-teman desa, sahabat desa. Siasat aja. Ini, saya yang tunggu tuh kata beliau narasinya soal siasat berdesa. Ya kalau kita kan gila berdesa, beliau menambahkan siasat berdesa. Kalau nggak ada siasat ya kita akhirnya hanya terkungkung dengan regulasi sama proyek. Regulasi sama proyek ini kan dua sisi mata uang. Jadi desa hanya digerakkan untuk itu, dan nanti ujungnya itu hanya pertunjukan kok. Pertunjukan misalnya angka kemiskinan turun sekian, sekian ribu kilometer terbangun, 40 BUMDesa itu berdiri gitu. Tapi setelah kita lihat secara dalam, ternyata ini nggak ada isinya gitu. Cuma BUMDesa di atas kertas kan gitu ya. Bagi laporan akhir tahun anggaran kementerian maksudnya. Jadi ini namanya diskusi TikTok ngalor ngetan ngulon. Jadi ditanya malah ganti bertanya.
Tapi nggak apa-apa. Saya kira diskusi hari ini kita cukupkan, nanti masih ada kesempatan lain. Dan ini bagi saya pelajaran, ada banyak yang nanti bisa kita kemas. Intinya sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tadi artinya kan pertama desa itu bebas berbuat kecuali yang dilarang. Kalau banyak larangan ya harus disiasati. Jangan dilawan, disiasati gitu ya. Yang kedua harus kerja secara all out istilahnya. Harus tuntas, tidak hanya sepotong-sepotong, tidak hanya kalau misalnya begini ya, saya sering bicara dengan teman-teman birokrat, ya SPPD tuntaskan, jadi jangan hanya potong-potong misalnya satu tempat SPPD-nya 4 kali tapi hanya menghasilkan, nggak apa-apa sampai 20 kali tapi ini subjek yang sedang ditemani ini sukses. Mulai dari hulu sampai hilir itu bisa selesai ya. Dan itu harus terkonsolidasi, kalau enggak ya akhirnya hanya proyek penanggulangan kemiskinan, proyek padat karya, proyek BLT gitu ya. Tapi daya ungkit ekonominya itu lemah. Ya. Saya kira begitu, terima kasih Bro telah hadir, telah bincang-bincang dengan kita. Saya kira ini cerita ini sungguh berharga. Dan nanti kita terus menerus ini jangan sampai dilupakan ini konsep, nanti judulnya dibuat daya ungkit ekonomi desa aja. Daya ungkit ekonomi desa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden ya. Ini harus kita support, dan nanti kalau ada yang kontradiksi ya kita kritik gitu ya. Tidak apa-apa kayak gitu, ini bagian dari kita mendorong transforming ya, transformasi desa. Kampus ini punya tugas, punya vocation, punya panggilan untuk melakukan transformasi desa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih, matur nuwun.